Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Hah? Review Mau film cerita? kali ini berjudul Dasara 2023. Film ini bercerita tentang Darani yang merelakan cinta pertamanya bersanding dengan sahabat sejatinya. Hal ini malah mengundang bencana, sebab ternyata bukan hanya Darani yang mencintai Venela. Secantik apa sih Venela ini sampai banyak laki-laki yang merebutkannya? Namun sebelum lanjut, kita sapa dulu penonton yang belum disenggol sama Mimi nih. Ada Kak Devivi, Kak Merliandri, Kak Bari Pratama, Kak Heriawati, Kak Septiana Anggara, Kak Vidian Shiva, dan Kak Totok Hardianto. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, inilah alur ceritanya. Di awal film memperlihatkan penduduk desa Verlapali yang begitu antusias menunggu pemegang kunci Silk Bar. Silk Bar merupakan warung miras yang terkenal di desa ini. Setiap warga rela antri demi sebotol alkohol. Mungkin merek minuman mereka sama, akan tetapi kasta adalah prioritas utama mendapat kursi di dalam Silk Bar tersebut. Pemiliknya bernama Kanakaya, pria tua yang sangat dihormati. Suatu hari Kanakaya melihat pelarangan konsumsi alkohol disahkan oleh pemerintah setempat. Mendengar itu warga pun terkejut. Mereka sedih dan syok. Terutama Kanakaya, ia tak kuasa menahan kesedihannya. Beberapa hari kemudian kepolisian setempat datang menyegel Silk Bar. Seketika desa Verlapali menjadi senyap. Setelah Silk Bar resmi ditutup, para lelaki di desa ini telah kecanduan alkohol. Diketahui bahwa mereka mengkonsumsi bukan untuk mabuk, melainkan itu adalah bagian dari tradisi mereka. Suatu malam dirayakan sebuah perayaan Dasara. Darani kala itu masih remaja. Darani mendadak jatuh cinta pada temannya sendiri bernama Venela. Saat Darani menghampiri Venela, tiba-tiba Suri datang menariknya. Di saat yang sama, warga desa sedang berkumpul. Terlihat kepala desa Venapali memanfaatkan kelemahan Kanakaya. Kepala desa menggunakan kuasanya untuk menguasai tempat Silk Bar milik Kanaya. Peda Nambayah memiliki anak tiri bernama Rajana dan Sivana. Mereka telah lama mengincar Silk Bar, sehingga Peda Nambayah berkata kepala desa yang terpilih kelak punya hak tunggal untuk memiliki bar tersebut. Dan kepemilikan akan diputuskan pada pemilu nanti. Karena kaya spontan tak terima, ia berusaha melawan. Akan tetapi warga tidak peduli dengan Kanakaya lagi. Yang terpenting bagi mereka saat ini adalah dapat memperoleh pasokan alkohol setiap harinya. Akhirnya Kanakaya tak bisa berbuat apapun dan terpaksa menyetujuinya. Esok harinya Silk Bar kembali dibuka. Sementara itu, setiap hari Darani berusaha mengungkapkan cinta kepada Venela. Darani menulis surat cinta dan menaruh di sela-sela buku Venela. Namun hari itu Suri berkata jika ia juga mencintai Venela. Darani langsung mengeluarkan surat cintanya. Selang waktu kemudian tersiar kabar kematian kepala desa Nambayah. Permusuhan anaknya semakin menjadi. Rajana dan Sivana saling bersaing untuk mendapatkan posisi kepala desa agar sepenuhnya menguasai Silk Bar. Pemilu pun diadakan dan ringkasnya suara terbanyak jatuh di tangan Sivana. Di balik kemenangan Sivana ada aktor yang menjadi backingannya yaitu Nambi. Suatu hari Darani ikut antrian pembelian alkohol. Sebotol minuman itu bukan untuk dirinya, melainkan untuk sang nenek tersayang. Darani heran, kenapa nenek bisa kecanduan alkohol? Nenek berkata agar kita jadi pemberani. Esoknya foto Nambi terpampang di baliho besar. Turnamen ini hadiahnya bukan main-main. Siapa saja yang menjadi pemenang, maka mereka bebas meminum alkohol di Silk Bar. Dan tak hanya itu, salah satu dari tim pemenang akan ditunjuk sebagai kasir Silk Bar. Di sisi lain, Venela dilarang ibu untuk tidak mengajar di sekolah sementara waktu, karena besok calon mertua akan datang melamar. Venela spontan kesal, lantaran ia hanya mencintai Suri. Venela tentu menolak dijodohkan dengan orang lain. Kabar itu diketahui Darani. Darani mendatangi ibu Venela. Tapi ibu Venela tetap tidak merestui jika putrinya menikah dengan Suri yang pengangguran. Darani mengamuk dan mengancam ibu Venela.
jika Venela benar-benar dijodohkan dengan pria lain. Tapi Bu Venela terus-terusan membanding-bandingkan Suri dengan putrinya yang seorang guru. Dharani pun berjanji akan memenangkan turnamen kriket agar Suri dapat pekerjaan di Silk Bar. Akhirnya orang tua Dharani pun setuju. Esoknya Nambi memanggil Dharani ke Silk Bar. Setiba di sana, Nambi melarang Dharani ikut serta dalam turnamen kriket yang akan diadakan. Dharani tak mau mendengar instruksi Nambi, dia akan tetap mengikuti lomba. Sialnya, Sai yang merupakan tim Dharani berkhianat. Bahkan Sai telah diangkat Nambi sebagai kasir di Silk Bar. Hal itu tak juga mengurungkan niat Dharani untuk memenangkan perlombaan besok, karena ia telah berjanji demi pernikahan Suri. Nambi mengancam akan membunuh Dharani jika Dharani berani menentang perintahnya. Ringkasnya, pertandingan pun dimulai. Terlihat Dharani tidak bermain dengan maksimal. Si kemasan saset kesal, begitupun dengan Venela. Hingga di babak pertama, skor mereka harus tertinggal jauh dari tim Sai. Venela mulai kecewa lantaran Dharani seperti mempermainkan janjinya. Padahal nasib keberlanjutan asmaranya ditentukan dengan menang dan kalahnya Suri di pertandingan ini. Tak ingin Venela kecewa, Dharani kembali masuk ke lapangan. Hal itu mengundang emosi Nambi, dan di babak terakhir, Dharani pun berhasil memenangkan pertandingan. Venela pun bahagia. Teman-teman pun memilih Suri menjadi kasir Silk Bar. Sebagaimana semua ide itu dari Nambi, Sivana kembali mengumumkan pencalonan Nambi sebagai kandidat kepala desa selanjutnya. Malamnya, kawan yang satu ini menemui Dharani. Ia nampak kesal karena Dharani masih mengorbankan perasaannya demi Suri. Temannya itu berkata, "Berkatmu, Suri dalam fase terbaik di hidupnya, bahkan dia terlihat bahagia. Sedang kau hanya berpura-pura melupakan Venela demi kebaikan Suri." Dharani menangis. Perkataan temannya itu telah mencabik-cabik hatinya. Selanjutnya terlihat bendera kemenangan di rumah Rajana diturunkan. Mereka menduga Nambi akan menang telak dari Rajana. Dharani cuek saja soal itu. Ia lalu meminta Suri mengambilkan sebotol alkohol. Terlihat Suri masuk ke sana. Seorang pria tak terima jika kasta rendah seperti Suri bisa lolos masuk ke dalam bar. Pria itu menghina teman-teman Suri. Suri tentu tak terima. Akhirnya mereka pun adu jotos. Nambi pun naik darah karena silk bar miliknya diluluh lantah oleh Dharani CS. Beberapa jam kemudian mereka telah diringkus polisi. Polisi yang main hakim sendiri tak segan-segan menghajar mereka dalam tahanan. Para keluarga histeris di depan kantor polisi. Begitu juga dengan Venela yang tak sanggup mendengar teriakan sang kekasih dan kawan-kawannya. Di sisi lain, Makci, Mangge mendatangi rumah Rajana. Pakci mengadu atas kejadian naas yang menimpa anak-anaknya. Rajana pun berniat memberi bantuan. Lanjut cerita, Rajana pun tiba di kantor polisi. ఇగో రాజన్న 5 నిమిషాల్లో మా పోరగాండ్లు బయట ఉండాలి. Polisi tak bisa apa-apa ketika Rajana meminta Dharani CS dibebaskan. Rajana tahu, semua ini adalah perintah Sivana. Oleh karena itu, Rajana tidak ingin kekuasaan Sivana semena-mena menghancurkan warganya sendiri. Tak lama kemudian Dharani CS dibebaskan. Mereka menangis di hadapan Rajana. Mereka menganggap telah berhutang budi kepada Rajana. Suri dengan lantang meminta Rajana untuk tampil dalam kontes pemilu kali ini. Dharani sontak terkejut dengan ucapan Suri. Ia tak sepakat karena hal itu hanya akan menambah bahaya bagi mereka. Suri menyatakan dukungan penuh terhadap Rajana. Rajana menolak karena Rajana menolongnya murni panggilan nurani, bukan politik. Namun Suri terus memohon. Sebab selama ini kasta rendah tidak diberi hak suara untuk memilih. Rajana berpikir sejenak. Beruntung Rajana menerima tawaran Suri. "Kekalahan bukanlah hal baru bagiku. Demi kalian aku akan ikut pemilu," ucap Rajana lalu pergi. Hari pemilihan pun tiba. Dharani CS menyatakan dukungan kepada Rajana dengan memakai atribut anting di sebelah kiri sebagai perlawanan terhadap simbol cincin Sivana. Kedatangan Rajana membuat pendukung Sivana terkejut. Nambih kebakaran jenggot, Dharani CS menjadi tim sukses Rajana. Dharani menandatangani surat tersebut dan tampil sebagai pendukung penuh kemenangan Rajana. Di hadapan seluruh warga, Sivana harus menanggung malu. Suri dan Dharani membuang cincin yang ia pakai selama ini untuk mendukung Sivana. Scene berikutnya, Venela datang membawa lembaran data penduduk desa. Ia berkata kepada Rajana, jika populasi Verlapali 60%-nya adalah wanita dan selama ini mereka tak pernah dimasukkan dalam setiap pemilihan. Rajana harus memanfaatkan para wanita desa.
jika memang mereka ingin memenangkan pemilihan. Malamnya Rajana melakukan pertemuan kepada semua ibu-ibu. Dalam pidato kampanyenya, Rajana berjanji ketika ia terpilih menjadi kepala desa, maka ia akan memindahkan Silk Bar. Tak ada lagi istri yang menunggu suaminya setiap malam dengan air mata. Suri melontarkan ucapannya yang membuat para wanita yakin dan memberi dukungan kepada Rajana. Singkat cerita, pemilu pun telah selesai dan hasilnya Rajana akhirnya menang, mengalahkan Nambi. Suri diangkat menjadi kasir di Silk Bar. Akhirnya, itu pula membuat mereka berhasil menikahkan Suri dengan Fenela. Sementara Fenela begitu bahagia menyambut pernikahannya. Di pesta pernikahan itu, Dharani nampak sedih. Sebentar lagi wanita yang ia cintai menikah dengan sahabatnya sendiri. Di tengah kemeriahan itu, Dharani menyendiri. Temannya tak sengaja mendapati Dharani menangis. Sialnya, Suri sejak tadi berada di sana. Tanpa Dharani sadari, Suri telah mendengar semua isi hati Dharani yang mencintai Fenela sejak kecil. Suri tak menyangka Dharani mengorbankan perasaan cintanya demi dirinya. Suri merasa bersalah pada Dharani. Malam itu pikirannya terganggu, sehingga bukannya menikmati momen malam pertama dengan Fenela, Suri malah pergi menemui Dharani. Dharani menyesal atas kejujurannya itu. Dari kejauhan, Suri datang ke Silk Bar. Dharani mengusir mereka pergi. Tiba-tiba, segerombolan pria bertopeng masuk ke Silk Bar. Mereka adalah preman bayaran yang datang untuk mencelakai Dharani CS. Tak tanggung-tanggung preman ini membantai satu persatu teman Dharani. Masing-masing akhirnya lari menyelamatkan diri. Preman yang membawa golok terus mengejarnya. Sialnya, Suri yang berjuang menyelamatkan Dharani malah tak selamat. Dharani tak sadar jika kepala Suri sudah terpisah dari anggota tubuhnya. Sementara itu di rumah, Fenela menunggu kedatangan Suri. Dharani nampak ketakutan melihat jenazah sahabatnya sendiri. Ia lari menyelamatkan diri. Esok harinya jasad Suri telah tiba di rumah. Fenela tak menyangka pernikahan mereka yang belum menginjak sehari harus terpisah karena maut. Tiga teman Dharani lainnya juga mati terbunuh. Keluarga menyesali kejadian naas ini. Dharani ditunjuk memimpin prosesi kremasi. Fenela tak kuasa atas kepergian orang yang sangat ia cintai. Cerita masih berlanjut. Dharani sangat terpukul atas tewasnya Suri. Ia terus saja menyalahkan dirinya karena malam itu Suri datang ke Silk Bar untuk menemuinya. Di sisi lain, polisi yang menangani kasus ini berkata tidak menemukan barang bukti apapun. Dharani CS dipanggil sebagai saksi. Nambi berkata, bagaimana Dharani bisa dipercaya karena ketika mabuk, ingatannya selalu terganggu. Nambi menyalahkan Dharani atas kejadian tersebut. Dharani semakin terpojok atas kepergian sahabatnya sendiri. Suatu malam Dharani gelisah karena terus dihantui perkataan Nambi. Ia tak terima jika disudutkan sebagai sebab kematian keempat temannya. Dharani seketika kumat mencari sebotol alkohol. Selanjutnya ia pun berlari ke tengah desa tempat di mana para preman itu mengejar mereka saat tragedi itu demi menemukan barang bukti. Dharani berhasil menemukan golok yang bertuliskan nama Nambi. Tak butuh waktu lama, Dharani langsung menemui Nambi yang memberontak di rumah tersebut. Sialnya, Nambi bersembunyi. Dharani geram, ia berkata, hari ini adalah kematian suamimu. Istri Nambi tak takut sama sekali dengan ancaman Dharani. Karena semua itu dilakukan suaminya demi mendapatkan Fenela. Dharani terdiam. Dia membunuh Suri untuk mendapatkan Fenela. Walaupun mereka bertetangga tetapi Nambi sangat berhasrat kepadanya. Tidak hanya membakar pohon yang menghalanginya melihat Fenela, Nambi juga tahu persis warna dan jumlah sari yang dimiliki Fenela. Bahkan ketika Nambi menggauli sang istri, di pikirannya masih Fenela. Bagi istri Nambi, kemarahan Dharani karena suaminya membunuh Suri sama dengan kemarahan Nambi karena tak bisa mendapatkan Fenela. Ia berkata, yang terpenting kau harus menyelamatkan Fenela daripada harus membalaskan dendam kepada suamiku. Pastikan Fenela selamat, mengingat besok adalah 10 hari kepergian Suri.
Sesuai adat, maka Venela resmi menyandang status janda. Esoknya Nabi datang ke pemakaman. Nampak Dharani kembali mendapat ancaman darinya. Dharani tak peduli. Ia mengatur rencana untuk membawa pergi Venela. Sementara di rumah upacara telah berlangsung. Venela masih terdiam kaku tanpa kata. Tak lama kemudian Dharani datang dan menghentikan upacara tersebut. Dharani berkata, saat ini, Venela bukan seorang janda sebab saya akan menikahinya. Semua orang terkejut melihat aksi Dharani. Dharani pun membawa Venela pergi. Malamnya Nambi melampiaskan emosinya kepada sang istri karena istrinya memberitahu Dharani dan membuat Nambi gagal mendapatkan Venela. Di rumah Dharani termenung hingga pagi. Ia pergi memesan beberapa senjata tajam. Setibanya di rumah, Dharani menyembunyikan barang-barang itu, lalu merencanakan sesuatu bersama teman-temannya. Keesokan harinya, para murid datang menemui Venela. Kehadiran mereka cukup menghibur Venela. Namun saat pertama kali Venela keluar rumah, seorang bapak tua malah menghinanya sebagai janda yang menikah dengan Dharani si pemabuk. Hal itu membuat Dharani turun tangan. Dia tak memberi ampun kepada siapapun yang menghina istrinya. Hingga ia membawa pria ini ke hadapan Nambi. Melihat Venela masih bersikap dingin kepada Dharani, ia lalu bercerita setelah kematian suaminya. Nambi memanfaatkan dirinya sebagai janda. Venela kaget, temannya lalu berkata, Dharani membuat nasibmu lebih baik daripada diriku. Dia masih menghormatimu sebagai temannya, walau kalian telah menikah. Malamnya Venela mulai sadar, ia lalu memberi perhatian lebih kepada Dharani. Dan di sini Venela baru menyadari, jika sejak kecil, Dharani menyimpan perasaan untuknya. Meskipun setiap hari Dharani selalu memberi yang terbaik untuk Venela, tapi Venela tetap bersikap dingin kepadanya. Besoknya nenek menemukan benda tajam milik Dharani. Nenek marah besar kepadanya. Ia tak ingin keselamatan mereka terancam karena balas dendam kepada Nambi. Dharani menolak untuk menyingkirkan barang-barang tersebut. Lalu nenek menarik lengan Venela dan berkata, apakah kau menikahinya hanya untuk menjadikannya janda kembali? Dharani terdiam. Nenek pun memohon untuk menyudahi ini semua. Nenek pun membawa senjata tajam itu dan menguburnya bersama Dharani dan teman-temannya. Esoknya, Azmani datang untuk mengundang Dharani ke pesta pernikahan putrinya. Teman-temannya menyuruhnya untuk datang saja. Scene selanjutnya, Dharani telah siap dan berangkat ke pernikahan. Di sana semua orang menyampaikan pujian kepada Venela, karena untuk pertama kalinya Dharani sangat tampan dan rapi mengenakan kemeja. Dan untuk pertama kalinya juga Venela tersenyum kembali. Sementara di rumah, Sivana naik darah setelah tahu putranya itu telah membunuh Suri karena seorang wanita. Padahal ia telah memiliki istri, Sivana merasa telah membuat kesalahan karena politik. Beberapa hari kemudian, perayaan Dasara akan berlangsung. Semua warga desa nampak sibuk mempersiapkan perayaan. Terlihat Venela sibuk membuat kari untuk dibawa Dharani ke pemakaman Suri. Malamnya, Nambi dan istri datang menemui Venela. Venela pun terkejut dengan kedatangan mereka. Di sini, Nambi mengancam Venela akan membunuh Dharani karena Dharani telah berani merebut Venela darinya. Nambi berkata, mana yang lebih besar, cinta atau nafsu? Venela pun ketakutan. Nambi mengaku, ialah yang membunuh Suri karena berani merebut Venela darinya. Dan begitupun Dharani, dia juga akan mati karena telah merebutmu dariku. Venela pun geram, tapi dia juga tak bisa berbuat apapun. Nambi berkata, sebenarnya cinta Dharani kepada Venela membuat ia takut, tapi demimu, aku akan membunuhnya. Ia pun lalu pergi. Venela berlari ke tempat perayaan Dasara untuk menyelamatkan Dharani. Sayangnya Venela terlambat. Dharani lebih dulu masuk dalam perangkap anak buah Nambi. Semua orang panik setelah Dharani bangkit berlumuran darah. Dharani jadi begitu beringas menghabisi lawannya. Satu persatu pun tewas di tangan Dharani.
Namun, sungguh di luar pikiran. Nambi ketakutan ketika Dharani tiba-tiba mengeluarkan tumpukan benda tajam yang memang disiapkan untuknya. Hingga serangan Dharani semakin membabi buta. Sialnya, setelah ingin meraih Nambi, polisi malah menangkapnya. Tak mau kehilangan momen, Dharani memberontak. Hingga tak butuh waktu lama, Dharani bangkit dan membunuh Nambi. Lalu ia berpamitan kepada Fenela. Dharani lalu kembali menyerahkan diri kepada polisi. Setelah 7 perayaan Dasara berlalu, Dharani kini keluar dari penjara. Terlihat ia mencari Fenela. Pada saat yang sama, Fenela sedang membantu proses persalinan seorang warga. Tapi yang tak berubah dari desa Venapali ini adalah Silk Bar. Dharani datang membakar Silk Bar. Warga desa tak bisa apa-apa setelah tahu jika dia adalah Dharani. Dharani sontak berkata di hadapan warga, "Aku rasa kita memiliki lebih banyak wanita karena kelahiran pria rendah di sini. Aku tidak tahu, mungkin karena semua wanita jadi janda. Ini yang membuat kita malu." Hal itu membuat mereka sadar dan kini Fenela pun mulai menyadari kesungguhan cinta dari Dharani kepadanya. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima kasih.